Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel kami memiliki playlist dengan pembahasan film yang berbeda. Dan pastinya kami akan update 4 kali dalam seminggu. Ayo dukung terus channel kami supaya lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan 5 list film tentang hubungan cinta ibu dengan berondong. List yang kami maksud terdiri dari skandal cinta guru dan murid, skandal perselingkuhan, hingga skandal cinta terlarang antara ibu dan anak. Penasaran sama listnya? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and share. I had fallen in love, and her name was Nina Pennington. A German porno I downloaded. Yang pertama adalah film Behaving Badly pada tahun 2014. Film karya Tim Garrick ini diperankan oleh Nat Wolff, Selena Gomez, Mary Louise, Elisa Shue, dan lain-lain. Dengan rating 4.4/10 dari IMDb, film ini mengisahkan perjuangan Rick Stevens dalam mengambil hati wanita di sekolahnya yang bernama Nina Pennington. Bagi kalian para pecinta film drama, pasti kalian gak asing dengan Nat Wolff. Pria yang terkenal dari film Paper Town dan Stella Last Weekend, ini memang sering memerankan akting pria kurang pergaulan alias cupu. Di dalam film ini, Nat berperan sebagai Rick Stevens, pria kurang bergaul dengan intrik keluarga yang unik. Ibunya adalah seorang pemabuk dan pengobat, dan kakaknya sendiri adalah seorang penari striptease. Sedangkan Nina, wanita yang ia kejar, diperankan oleh Selena Gomez, adalah wanita polos yang bercita-cita menjadi seorang pendeta. Alasan gue memilih film ini karena di dalam filmnya sendiri terdapat beberapa scene di mana Rick Stevens melakukan hubungan mantap-mantap dengan ibu dari seorang temannya sendiri. Selama 97 menit film ini, kalian akan disajikan dengan komedi-komedi dewasa yang pastinya nggak jauh-jauh amat dari film American Pie. She opened a brothel. They can touch you, but you can't touch them. Rick? Looking at pictures of themselves. Let's have a look. Oh, come on, give us a break. It was a long time ago. Well, here's to our mothers. Yang kedua adalah film Adore pada tahun 2013. Film karya Anne Fontaine ini diperankan oleh Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel, dan lain-lain. Dengan rating 6.2/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang hubungan cinta terlarang antara seorang ibu yang sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Di awal filmnya, film ini mengisahkan tentang persahabatan antara Lil dan Ross yang sudah terjalin semenjak mereka masih kecil. Akhirnya mereka menikah dan masing-masing dikaruniai seorang putra. Mereka tinggal bertetanggaan di New South Wales, Australia, daerah terpencil yang memiliki pantai yang begitu indah. Secara garis besar, film ini menggambarkan rasa kasih sayang yang salah arah kepada wanita yang jauh lebih tua. Awal mula skandal ini didasarkan pada perselingkuhan antara Ross dan Ian yang merupakan anaknya Lil. Mengetahui ibunya ditiduri oleh sahabatnya sendiri, Tom yang merupakan anak dari Ross melaporkan hal ini kepada Lil. Namun bukannya shock, Lil dan Tom malah ikut-ikutan berhubungan mesra. Selama 112 menit film ini, kalian akan disajikan film drama dengan berbagai twist di dalamnya. Jalan cerita yang sederhana dikemas dengan intrik dari novel The Grandmothers. Filmnya juga banyak meng-highlight keindahan pantai di Australia. Where are you going? To your room. See you at yours. This is the happiest I've been in a long time. Yang ketiga adalah film A Teacher pada tahun 2013. Film karya Hannah Fidel ini diperankan oleh Lindsay Birch, Will Brittain, Jennifer Prediger, dan lain-lain. Dengan rating 4.8/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang skandal percintaan antara guru sekolah menengah atas dengan seorang murid prianya di Texas. Guru itu sebenarnya identik dengan orang yang cerdas. Namun apa boleh dikata, pepatah cinta itu buta memang disajikan dalam film ini. Diana yang merupakan guru bahasa Inggris di Austin, Texas, harus mabuk kepayang dengan muridnya yang bernama Eric dan baru berusia 18 tahun. Selama 75 menit film ini, kalian akan disajikan banyak adegan intens dalam filmnya.
mulai dari Diana yang ketagihan berhubungan dengan Eric, hingga dengan kecemburuannya. Awalnya gue kira film ini bakal memiliki happy ending, mengingat dari awal film hingga mendekati akhir film, hampir tidak disajikan konflik yang berarti di dalam filmnya. Namun mengingat norma sosial yang melarang guru berhubungan dengan murid, film ini menjadikan sebuah skandal yang masuk akal. Karena di ending cerita, Eric menjadi sadar karena Diana telah berubah menjadi nymphomania semenjak mereka berhubungan. Endingnya cukup bikin ngeselin sih, tapi tetap worth it buat kalian kalau nonton sendiri. By the way, film ini dibuat TV seriesnya pada tahun 2020. Oh my God, Dylan. Sorry. Yang keempat adalah Sinister Seduction pada tahun 2019. Film karya Damian Roma ini diperankan oleh Christine Klipp, Sebastian Cabanas, Tanner Butch, Megan Ashley Brown, dan lain-lain. Dengan rating 4.4/10 dari IMDb, film ini mengisahkan percintaan antara seorang pria 18 tahun yang berpacaran dengan ibu sahabatnya sendiri. Film ini berfokus terhadap karakter yang bernama Sharon, seorang janda yang masih berduka karena suaminya baru meninggal. Akibat hal ini, Anthony yang merupakan anak dari Sharon mendapat kesulitan dalam bersosialisasi di dalam sekolahnya. Suatu ketika, Anthony didekati oleh seorang pria populer di sekolahnya yang bernama Dylan. Seiring berjalannya waktu, Dylan sering main ke rumahnya Anthony. Dari situlah Dylan tertarik dengan Sharon, ibunya Anthony. Selama 88 menit film ini, kalian akan dibuat terasa lama menontonnya. Alur ceritanya yang datar dan terbilang lambat sempat membuat gua beberapa kali lihat durasi filmnya. Tetapi mendekati ending, kalian akan disajikan dengan plot twist yang tidak terpikirkan. Kisah antara penipuan, cinta, pengkhianatan, dan balas dendam menjadi penolong di ending filmnya. I killed him, and now his blood is on your hands. Mom! She's responsible for my father's death! The only person responsible is your dad. Can I see you again? Nobody has to know. You're awake? I'm always awake. Are you seeing someone? Yang kelima adalah Hello, I Must Going pada tahun 2012. Film karya Todd Luiso ini diperankan oleh Melanie Lynskey, B.T. Danner, John Rubinstein, Sarah Chase, dan lain-lain. Dengan rating 6.2/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang baru bercerai dan jatuh cinta terhadap pria yang masih sangat muda. Cerita diawali dari Amy, seorang wanita berusia 30 tahun yang bercerai dengan suaminya dan belum dikaruniai anak. Akhirnya Amy memutuskan untuk tinggal dengan kedua orang tuanya. Di sana Amy bertemu dengan Jeremy, aktor muda yang baru berusia 19 tahun. Amy dan Jeremy terlibat cinta pada pandangan pertama, ditambah lagi dengan kondisi Amy yang tertekan dan depresi atas perceraiannya. Di dalam film ini, Amy digambarkan sebagai wanita dewasa dengan banyak tekanan, sehingga menjadikan dirinya sebagai wanita yang labil. Meskipun alur cerita film ini sudah bisa kita tebak, nyatanya film ini sukses menghadirkan romantic komedi yang lucu dan mengharukan di sepanjang 95 menit filmnya. This tragedy of the family is the unlived lives of the parents. If somebody loves you, they just love you, you know? Itulah list film yang berhasil kami rangkum. Kalau kalian setuju dengan list kami, kalian bisa share video kami. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, kata gue harus undur diri. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.